Langkah pertama untuk trader pemula itu harus paham bahwa ada perbedaan antara investor dengan trader. Jadi kita harus tahu posisinya bahwa kita ini trader. Kalau investor dia akan memilih saham secara fundamental dan disimpan lama, jadi dia mencintai saham itu. Sedangkan kalau kita trader ya kita lebih ke teknikal dan jangan sampai jatuh cinta dengan sahamnya. Kalau saatnya dijual ya dijual saja, kalau rugi ya langsung jual. Jadi antara pedagang dengan investor itu beda gitu. Kita ngobrol lagi tentang saham ya. Banyak yang punya persepsi bahwa saham itu judi, tebak-tebak ya. Padahal kalau kita pelajari statistik aja, itu hanya statistik saja, sangat sederhana ya. Nah, saya mau share dulu ini materinya kali ini. Wah, ini ya kelihatan ya gambarnya ya si Bruce Lee ya. Ya, kita rencananya mungkin 4 kali pertemuan sudah cukup untuk seluruh yang ini ya teknikal ya. Nanti baru kita bahas lagi yang lain. Ya. Jadi kalau kata Bruce Lee itu, I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once ya. Nah, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. Jadi sama seperti saham itu, kenapa banyak yang gagal? Itu kebanyakan newbie itu senang coba-coba metode ini, metode itu, penasaran dengan ini, yang ini masih gagal, ganti lagi, dan seterusnya. Akhirnya nggak pernah berhasil gitu. Dengar yang ini dia bisa scalping 5 menit, dengar yang ini dia daily, wah, pokoknya terjadi kebingungan. Nah, langkah pertama itu kita akan belajar memilih apa yang cocok buat kita ya. Nah, sebenarnya kenapa topik saham ini saya sampaikan ini sebenarnya menyambung persiapan pensiun ya. Banyak teman-teman yang tidak punya persiapan ketika nanti pensiun ya. Ya kalau yang pegawai ada pensiunnya ya oke ya, tapi kadang-kadang kan ada yang pegawai kontrak atau wira swasta. Nah, nanti kan 10 tahun lagi seperti apa belum tentu seperti yang diharapkan. Nah, kalau di buku Richest Man Babylon ini, ya Anda harus mulai dari awal menggelembungkan kantung uang, mencermati pengeluaran, lalu melipat gandakan emasmu, ya, dan menjaga hartamu dari kerugian. Kemudian masalah tempat tinggal, jangan sampai utang berkepanjangan, kemudian membuat penghasilanmu terjamin di masa depan, dan baru kemudian meningkatkan kemampuan memperoleh penghasilan ya, lalu berputar lagi sebenarnya. Nah, ini biasanya yang banyak sekali yang terinspirasi oleh Kiyosaki ini, apapun Anda itu, mau employee, self-employee, atau businessman, tapi Anda wajib menjadi investor. Jadi tidak peduli itu dosen, tidak peduli itu adalah profesional atau dokter, tapi kita sebaiknya menjadi seorang investor ya. Dan investor itu tidak mengenal latar belakang pendidikan. Ini semata-mata belajar dan mencoba. Nah, kalau di bukunya itu lebih detail lagi, biasanya orang itu masih earn income, seharusnya sudah mulai belajar mendapatkan earn maupun pasif dari membuat bisnis, lalu portofolio, lalu ada real estate dan yang lain-lain, lalu juga pajak ya, good expense. Ya. Ilmunya banyak sekali. Saya mengenal buku ini kira-kira 20 tahun yang lalu dan saya mencoba belajar pelan-pelan ya. Mulai dari pernah beli kos, kemudian mencoba bisnis. Nah, salah satunya memang dari dulu saya mau belajar tentang paper asset ya. Nah, yang paling males ini adalah good expense, ini masalah pajak ya. Ini saya kurang punya passion ke sini. Tapi tentang paper asset ini sudah lama, dan karena zaman dulu itu saham sulit sekali ya, masih harus beli, ada suratnya dan segala macam, 20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Jadi saya mulai waktu itu dengan membeli emas ya. Emas sebenarnya juga konsepnya seperti hedging ya. Jadi mirip ya. Harganya cenderung mengikuti daya beli, peningkatan daya beli. Nah, setelah itu saya belajar bahwa investing dengan trading itu beda.
Jadi ibaratnya kalau investing itu kita punya ayam petelur, diambil telurnya, ayamnya masih ada, atau sapi perah diambil susunya masih ada, sapinya. Nah, kalau trading itu memang kita membesarkan dan menjual lagi. Jadi ayam ayam untuk diambil dagingnya pedaging ataupun sapi pedaging. Jadi kalau dulu saya itu beli kos di daerah yang rada selam gitu ya, kemudian ya penghasilannya juga cuman berapa ya, 75.000 atau berapa lupa saya itu ya, pokoknya kecil sekali waktu itu belinya 50 juta ya. Itu memang yang dicari itu adalah pendapatan bulanan ya, pendapatan bulanan. Dan setelah itu baru dijual kita flip jadi agak lebih besar gitu ya. Nah, sebenarnya ketika kita investasi di trading itu dua-duanya saling mendukung karena trading ini sebenarnya dipakai untuk melipat gandakan modal sehingga kita bisa berinvestasi lebih besar dan selanjutnya dari investasi itu kita bisa tradingkan lagi untuk mendapatkan investasi yang lebih besar lagi. Nah, kalau digambarkan itu selain menanam padi yang sifatnya jangka pendek, kita sebaiknya menanam kelapa. Kelapa ini lama tumbuhnya, tapi kalau sudah jadi, dia akan menghasilkan buah kelapa terus-menerus ya. Sementara kalau padi itu tiap 3 bulan ya harus diolah lagi. Tapi di awal-awal kelapanya belum ada kan. Nah, kelapa ini adalah investasi, sedangkan padi itu trading. Ya. Nah, ini kenapa saham ya? Jadi investasi terbaik dan saya sudah mencoba berbagai jenis investasi, termasuk ternak kambing dan segala macam, atau misalnya bikin sale dengan alam mahyani itu. Intinya adalah investasi terbaik itu adalah berinvestasi pada bisnis ya. Jadi kalau kita beli tanah, tanahnya nggak produktif, ya itu investasi juga, tapi ya tidak produktif. Beda dengan kalau beli kos ya, beli kos itu selain dapat bulanannya, kita juga mendapat gain dari peningkatan nilai propertinya. Ya. Nah, kenapa kos itu lebih bagus daripada rumah biasa? Ya karena sebenarnya kos-kosan itu adalah bisnis. Sebenarnya itu adalah bisnis. Ya. Jadi sebenarnya investasi terbaik itu adalah pada bisnis. Dan orang-orang kaya itu mencintai aset-aset yang aset-aset itu bisnis ya. Jadi saham adalah salah satu kendaraan investasi yang semakin ke sini saya perhatikan memang yang terbaik ya. Bayangkan kalau kita misalnya berteman dengan Abu Bakar atau Utsman begitu ya, atau Khadijah gitu ya, yang jualannya luar biasa ya, sehingga bisa beraktivitas sosial macam-macam tapi tetap kaya ya. Karena dia punya kafilah dagang kan. Nah, masalahnya belum tentu yang punya kafilah dagang itu mau menjual sahamnya ke kita. Siapa kita kok nitip-nitip gitu ya. Nah, di era yang modern ini justru menarik bahwa banyak perusahaan yang memberi kesempatan kita memiliki. Jadi saya bisa memiliki Telkom. Gitu. Dan bisnis Telkom kayaknya nggak akan tutup dalam 10 tahun. Ya, maka saya menyimpan uang saya dalam bentuk saham Telkom itu satu pilihan investasi yang cerdas. Kenapa? Saya berinvestasi pada bisnis, asetnya Telkom meningkat terus, yang kerja karyawannya Telkom, ya 10 tahun lagi saya sebagai pemiliknya walaupun cuma 1/4 miliar gitu ya, tetap saja nilai daya beli aset saya itu meningkat gitu, value-nya meningkat. Jadi tidak seperti yang dibayangkan oleh kebanyakan orang, saham itu yang paling aman. Karena sebenarnya kita itu eh, nitip bisnisnya orang lain. Jadi paling aman. Nah, bagaimana dengan forex dan yang lain-lain? Nah, itu berbeda ya. Dia lebih bersifat trading. Bagaimana dengan emas? Emas tuh sebenarnya kalau kita membeli indeks gold ya, sama saja sebenarnya itu dengan saham ya. Hanya saja emas kan bisnisnya itu diperjualbelikan si emasnya. Kalau saham ini kan si perusahaan itu punya usaha. Misalnya saya punya sahamnya Gojek ya, ada ojeknya yang lagi bisnis gitu. Ya. Jadi pilihan paling cerdas itu adalah saham. Nah, dulu sulit sekali untuk membeli saham. Saya pernah ingat istri saya membeli IPO Telkom.
dan bentuknya masih surat, harus ke PIJ dan seterusnya, sangat rumit lah. Kalau sekarang dengan mobile phone, ya dalam hitungan mikrosecond sudah jual beli itu sudah terjadi ya. Luar biasa sekarang itu sebenarnya. Kesempatan kita nitip bisnis orang lain gitu, enak banget itu. Nah, karena kebanyakan itu punya persepsi saham itu adalah judi, sehingga ya banyak yang nggak mau belajar. Nah, kenyataannya teman-teman saya yang sudah invest jauh lebih awal dari saya, ya mereka lebih secure sekarang kan, karena portofolio sudah tumbuh. Nah, ada dua investor dengan trader. Ini juga yang menyebabkan para pemula itu sering keliru gitu. Ya. Jadi kalau kita tidak punya uang yang cukup banyak, maka kita harus di awal itu, kalau benar-benar nggak punya modal ya, itu justru menjadi investor, yaitu menabung. Dulu saya menabungnya dalam bentuk emas ya. Saya rutin tiap bulan berapapun harga emas saya beli gitu. Sampai akhirnya emasnya terpaksa dijual karena saya beli rumah dan segala macam ya. Tapi dengan memaksa seperti itu, komit seperti itu, saya punya modal. Nah, kalau kita sudah punya modal dan sebagian modal itu risikonya mampu kita tanggung tanpa kita resah, jadi misalnya loss 5% itu baik-baik saja gitu ya. Nah, maka saat itulah baru siap kondisinya untuk jadi trader. Karena trader itu pada esensinya bukan investasi, dia itu sedang berbisnis, sedang membeli dan menjual, jadi sedang melakukan kegiatan bisnis. Trader itu bukan investor ya. Trading itu adalah kegiatan bisnis. Nah, jadi jangan mengaku investor ketika kita menjadi trader. Karena trader itu tidak pernah mencintai sahamnya ya. Tujuan dia bukan untuk mengamankan value dari asetnya. Tujuannya memang ingin mendapat keuntungan. Nah, jadi kalau nggak punya duit sama sekali, mulai dengan menjadi investor tanda kutip ya, yang sifatnya lebih banyak menabung. Nanti saya tunjukkan ya. Kalau sudah punya modal uang dingin, baru jadi trader. Nah, banyak sekali yang justru karena kepepet, nggak punya pemasukan harian, pemasukan bulanan, dia jadi trader, tapi dengan uang yang sebenarnya alokasinya untuk yang lain ya, termasuk untuk konsumsi rumah tangga. Itu stresnya luar biasa itu. Kalau lagi loss itu secara psikologis rentan dia. Nah, ya anak-anak muda yang sekarang itu sebenarnya lebih aman karena tanda kutip uangnya rada dingin, maksudnya dia nggak punya tanggungan ya, masih single dan segala macam. Kalau uangnya sudah banyak, maka jadilah investor. Dan itulah kenapa ada perdagangan saham. Bayangkan seorang Sandiaga Uno punya duit banyak sekali, itu ditabung, itu sulit sekali. Atau dia beli kos-kosan, itu berapa banyak harus dia kelola. Kalau duitnya itu sudah miliaran, ratusan miliar atau triliun, maka instrumen untuk berinvestasi itu terpaksa saham. Dan bahkan saham di Indonesia sendiri kurang. Dia harus saham yang seperti Sandiaga Uno mestinya di Amerika ya, karena dengan dolar itu ya jadi uangnya itu layak gitu, misalnya membeli saham Google gitu kan ya. Nah, kalau duitnya triliun terus dibelikan saham di Indonesia itu istilahnya langsung jadi mayoritas, malah jadi ada masalah macam-macam lah begitu ya. Nah, itu biasanya kalau sudah duitnya banyak sekali jadi investor, dan kalau kurang kerjaan ya sekaligus jadi trader, jadi bekerja untuk memutar modal itu menjadi pedagang saham juga gitu kan ya, itu terserah, tapi utamanya sebenarnya menjadi investor. Ya males lah, naik turun bagi mereka sudah nggak ada gunanya gitu, nggak ada loss ya, just paper asset. Jadi ibaratnya kalau seorang itu jadi investor itu pengen punya kos-kosan, nah, tapi di awal nggak bisa kan langsung punya apartemen yang bagus kan. Jadi terpaksa dia kerja, terus beli yang jelek, terus masih kerja, terus yang jelek itu dijual, harganya udah naik, beli lagi. Jadi, nah akhirnya dia melakukan jual beli kos kan. Jadi seakan-akan awalnya dia investor nabung, lalu menjadi trader. Nah ibaratnya kalau di permainan monopoli itu resep sukses itu sangat sederhana.
ngumpulin duit, lalu beli 4 rumah hijau ditukar jadi 1 rumah merah. Kan intinya begitu ya. Jadi semua trader-trader yang sekarang duitnya udah banyak itu, mereka juga sudah tahu bahwa pada akhirnya sebagian itu akan dibelikan saham yang memang yang diincar tuh dividennya, bukan lagi capital gain dari transaksi. Karena lama-lama capek juga begitu kan ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada para trader gitu kan ya, dan ada para investor. Nah, mereka itu melihat grafik yang berbeda. Kalau trader itu melihat price action, jadi naik turun harga. Kalau investor itu melihat PBV namanya, price to book value. Jadi ada analisis fundamental di sini. Jadi bisnisnya itu labanya berapa, ruginya berapa, kemudian equity-nya berapa, ditahan jadi berapa untuk menaikkan book value-nya. Inilah yang ibaratnya itu memerlukan pengetahuan lebih dalam ya. Sedangkan sebagai trader itu menurut saya sangat sederhana. Belilah saat murah mau naik dan jualah ketika orang-orang sedang pengen beli, ya gitu aja, dapat laba, diputar lagi, diputar lagi. Nah, dua-duanya ini perlu kita pelajari. Nanti kalau duitnya sudah banyak atau sebagian dari apa aset kita atau harta kita itu ingin kita simpan jangka panjang, ya mau tidak mau kita akan membeli saham yang memang dipakai sebagai saham untuk menaruh aset. Jadi dividennya. Itulah kenapa ada saham ya Gudang Garam, Unilever atau apa itu yang nggak banyak bergeming lah, berubah harganya lah, seperti BCA segala macam itu kan keuntungannya sedikit ya persennya, tapi dia dilihat dari dividen dan yang lain-lain, dari nilai marketnya itu cocok untuk naruh uang yang sangat besar. Ya. Nah, malam ini kita akan belajar sebagai trader. Ya. Nah, gimana kalau belum punya uang dingin? Ya berarti kamu harus nabung. Dan nabung itu gampang sekali ya, nabung. Prinsip dalam menabung saham itu adalah cari saham yang 10 tahun lagi, 20 tahun lagi itu perusahaannya nggak akan tutup. Nah, kita sering mendengarnya sebagai blue chip ya. Blue chip, perusahaan blue chip itu dia fundamentalnya kokoh sehingga 20 tahun lagi belum akan tutup itu. Dan sahamnya nggak jadi saham gocap gitu ya. Nah, jadi misalnya ini ada yang membuat ilustrasi di YouTube itu, saya kutip aja. Misalnya tahun 2004 dulu gaji UMR itu 600-an ribu dan diambil 30%-nya untuk ditabung saham. Ya, hanya sepertiganya. Kalau masih muda itu 30% di saving itu sangat layak ya. Biasanya orang ditabung. Karena waktu itu beli saham itu lumayan rumit lah ya. Nah, sekarang kan lebih gampang nih, sepertiga langsung dibelikan. Misal konsisten 12 bulan, selama setahun disimpan aja lah. Jadi dia menabung kira-kira nanti 2,4 juta lah. Gitu. Apa yang dibeli? Pokoknya perusahaan yang fundamentalnya kuat lah, yang blue chip itu. Wah, nanti nggak ada laba dong. Nah, itu cara berpikirnya harus kita ubah. Kita menabung saham itu sebenarnya mengamankan aset. Ibaratnya kalau kita beli rumah itu kan jadi nggak dipakai untuk beli yang lain-lain kan, sehingga uangnya itu aman begitu ya. Sama, saham itu sebenarnya tidak dilihat naik turunnya, tapi daya belinya. Apakah 20 tahun kemudian paling tidak daya belinya itu sama dengan sekarang. Kan sama itu sebenarnya mengamankan aset ya. Nah, kenyataannya biasanya malah lebih bagus kalau kita membeli yang saham blue chip ya. Karena perusahaannya itu 20 tahun lagi masih ada. Nih misalnya beli BRI zaman itu katanya harganya masih Rp150 ya. Nah, ini misalnya pada 2004 beli Januari 200.000 cuma dapat 125 16 lot misalnya ya, dan seterusnya, sehingga total punya 137 lot, dan setelah itu dia nggak pernah membeli lagi ya, karena wah ternyata membosankan, tapi lupa dia bahwa punya saham gitu ya. Nah, ternyata 20 tahun kemudian nilainya itu sudah 27 kali lipat. Itu belum dengan dividennya.
Jadi saham BRI itu naik 2.780%. Plus ada dividennya, karena ini perusahaan gede kan ya, ada dividennya, sehingga total menjadi berapa ini? 76 juta dari modal awal sebenarnya 2,3 juta. Jadi ini luar biasa ya, sehingga sebenarnya memang filosofi berinvestasi dengan nitip bisnisnya orang lain itu solusi paling cerdas gitu ya. Kenapa dulu enggak? Ya karena enggak tahu, susah caranya dan tidak punya duit gitu kan ya. Sekarang kan sudah tahu, ada ilmunya, aksesnya gampang, tinggal berani enggak untuk memulai gitu. Nah, waktu adalah teman, ini yang harus luar biasa kalau misalnya masih muda, masih usia 20-an ya. Saya juga mensupport atau apa ya. Anak saya juga saya anjurkan untuk belajar ya, keliru-keliru beli saham gitu ya. Nggak apa-apa, karena 30 tahun lagi dia startnya akan jauh lebih bagus dibanding saya yang kira-kira baru berapa tahun gitu ya. Nah, jadi memang dari 2004 sampai 2020 itu naik terus seperti ini. Tentu saja ada naik turunnya. Nah, kalau kita lihat ekonomi, daya belinya tetap ya. Jadi sebenarnya nggak masalah, misalnya kemarin sahamnya jatuh gitu ya 20% atau 30%. Nah, barang-barang yang lain atau beli rumah pun jatuh gitu. Jadi dengan uang yang sama ini kita tetap bisa dapat properti yang senilai dengan ketika harganya sama tingginya. Jadi sebenarnya sangat aman ya, sangat aman. Dan kenyataannya balik lagi kalau blue chip itu. Karena ya ini ada bisnisnya itu, ada bisnisnya. Ya, kira-kira itu dulu yang untuk share. Nah, sekarang kita akan melihat, jadi saya tekankan bahwa kali ini kita akan belajar jadi trader. Syarat jadi trader itu uangnya harus uang dingin. Jadi uangnya uang dingin. Berapa targetnya per bulan? Kalau deposito kan 7% ya. Jadi kalau bisa meningkat 1% saja per bulan itu kan sudah 12% per tahun. Jadi sebenarnya targetnya kecil banget itu. Apalagi kalau bisa 5%, 5% kali 12 sudah 60%. Kenyataannya memang rata-rata kalau konsisten tuh dari kabar-kabar ya, itu 20 sampai 60% setahun itu bisa ya. Nah, pengalaman saya pribadi juga ya sebenarnya nggak susah ya 5% itu ya. Kadang kita pengennya 10% kan, nah itu hebat itu. Berarti return 1 tahunnya 120%. Semua orang akan nitip kita itu. Jadi 20% sampai 60% itu sudah hebat. Makanya targetnya kalau bisa 5% sebulan sudah hebat ya. Nah, saya lebih sederhana lagi, targetnya tiap bulan itu sisa portofolionya itu masih hijau. Karena itu masalah psikologis ya. Nah, misalnya kita punya 10 atau 20 saham, separuh itu minus, separuhnya positif, plus ya. Tapi totalnya itu harus plus, supaya secara psikologis kita, wah ini menguntungkan gitu. Jadi kita asik aja jual beli lagi atau invest lagi. Ya, saya mau tunjukkan share ini ya tentang chart kita yang kemarin sudah kita bahas ya. Contoh ini nih, ini sudah kelihatan ya, BRIS ya. Nah, karena saya itu juga mengincar saham bank, tapi ya agak gimana begitu ya. Kayaknya ini bank syariah ini menarik juga itu ya. Dan ternyata saat ini BRIS walaupun harganya sudah tinggi, itu sudah menembus resisten ya, sudah menembus resisten. Nah, kalau BBCA kita kan jadi apa itu tidak menarik, ini jangan beli kayak gini kan ya. Ini kan mau di split juga 5 kan. Nah, apapun yang Anda lihat itu, kalau sebagai trader jangan melihat sahamnya. Nah, ini agak paradoks nih. Kalau sebagai investor, Anda harus melihat sahamnya. Kalau sebagai trader, jangan melihat sahamnya, tapi melihat price action-nya.
Filosofi ini esensial banget karena terbalik-balik. Misalnya lihat di YouTube itu, kita ingin jadi trader jangka pendek, terus analisisnya itu fundamental, jadi enggak, wah ini belum masuk nih apa gitu, akhirnya beli yang memang fundamentalnya kuat, tapi ya ayem aja gitu, nggak pernah naik begitu kan ya. Terus lihat teman, lo kok pada naik gitu, kok pada beli ini, ya ya Anda itu mau jadi investor atau mau jadi trader posisinya. Kalau jadi investor, lihatlah analisis fundamental. Dan analisis fundamental itu yang dibaca bukan price action. Yang dibaca adalah price to book value paling tidak, atau price earning ratio, atau yang lain-lain lah gitu. Tapi kalau kita ingin jadi trader, lupakan book value. Lupakan Warren Buffett, Lo Kei Hong, segala macam, lupakan. Anda bukan itu. Ya. Anda ingin mencari, memegang sesuatu yang akhirnya para investor itu nanti pada beli gitu ketika sedang pada punya uang gitu kan ya. Kan orang membeli saham itu timingnya bisa beda-beda. Contohnya kayak kos-kosan ya. Ada orang pengen beli kos-kosan karena sebentar lagi pensiun misalnya gitu kan ya. Sebelum dia pensiun kan dia belum beli. Saat itu saya sebagai penjual beli kos ya, saya mencari-cari kos, kemudian saya beli, saya rapihkan dulu, saya bagusin, saya tunggu momennya seseorang pensiun, lalu dia membeli lebih mahal dari saya. Nah, itulah yang terjadi. Jadi kita bisa membeli sebuah saham dan kemudian ada investor yang entah apa reasonnya dia membeli itu ya, dia akhirnya membeli dengan harga yang lebih tinggi dari saat kita membeli. Ya bagi kita nggak masalah, kan kita jual beli. Dia mau investasi, ya silakan saja. Atau ada penjual lain yang kira-kira tahu bahwa mereka punya analis macam-macam lah ya, terserah ya. Mau membeli punya kita itu dengan harga lebih mahal karena dia tahu bisa menjualnya lebih mahal lagi gitu kan ya. Jadi dia istilahnya broker rumah kedua ya, terserah saja gitu. Tapi cara berpikir kita jangan sebagai investor yang mau beli kos-kosan. Saya betul-betul mau flipping aja, saya mau mencari kos-kosan yang murah, saya rapihkan, saya cariin ininya, atau saya biarkan sehingga ada yang nyewa karena tahun baru ajaran dan seterusnya. Lalu ada pensiunan yang mau membeli kos, ya itulah sebenarnya pembeli yang sesungguhnya itu sebagai investor ya. Mudah-mudahan sampai sini yang saya tekankan itu dapat ya, bahwa kalau sebagai trader jangan berpikir sebagai investor. Kalau sebagai investor jangan berpikir sebagai trader. Karena ini yang dilihat betul-betul berbeda. Ya. Itu pengalaman saya ya. Saya dulu juga bingung nih. Fundamental, wah ini beli BCA ini 11.000 ini mahal nih, harusnya 10.000 secara saya hitung itu. Saya hitung, saya bandingkan, terus saya heran, kok BCA naik jadi 15, jadi 17, jadi itu. Teman saya yang nggak ngerti banget, kok teknikal aja dia masuk. Di 17.000, saya juga heran, kenapa kamu masuk? Ini golden cross ini Pak Hairul gitu. Dan naik lagi sampai 22 atau berapa itu. Tidak masuk akal bagi saya itu. Karena saya salah. Saya trader tapi berpikir fundamental sehingga rusak semua ininya indikatornya itu. Kira-kira begitu ya. Jadi ini nanti menjawab kalau saya dalam posisi minus pegang suatu portofolio harus diapakan? Pertanyaannya itu akan dipegang sebagai investasi atau bagian dari trading. Kalau bagian dari investasi, lupakan itu disebut dengan core stock misalnya ya. Justru beli lagi di dollar average terus gitu ya. Kan saya tetap jadi lebih murah gitu ya. Misalnya ini nih, BCA ini, saya selalu beli setiap bulan. Beli, terus turun. Nah, makin happy beli, makin beli. Karena memang mau disimpan jangka panjang. Tapi kalau saya trader, begitu sampai di sini lepas dulu. Nanti kalau sudah lewat baru saya beli lagi. Gitu. Karena saya tidak menyimpannya untuk tahunan. Saya cuma pengen satu musim aja. Desember saya lepas gitu kan ya. Jadi harus paham posisi kita. Nah kali ini kita bicara sebagai trader. Kenapa? Karena ini salah satu jenis bisnis untuk melipat gandakan aset kita. Ya kan sekarang duitnya pilihan yang lainnya adalah bekerja keras.
bekerja keras dan menabung, bekerja keras dan menabung, begitu kan ya. Nah, pilihan alternatifnya adalah saya sudah punya modal dingin, why not saya berbisnis di sini, saya jual beli gitu, saya jual beli. Saya sebagai jual beli kos-kosan lah begitu ke para investor yang mau membeli apartemen atau kos gitu. Tujuannya adalah setelah saya punya duit banyak, saya beli apartemen, bukan beli kos gitu ya. Nah, kira-kira begitu ya rekan-rekan ya, mudah-mudahan kita bisa satu pandangan ini. Jadi nanti agak aneh nih, misalnya kita membahas BCA ini masuk atau tidak. Jangan sekali-kali membahas news bahwa ini fundamentalnya bagus, dia blue chip. Itu kalau kita investor. Kalau kita trader, betul-betul lihat teknikalnya saja. Ini saatnya, nggak usah masuk. Gitu aja, sederhana. Nah, mari kita lihat cara saya kalau tiap hari. Saya memperlakukannya sebagai bisnis, tapi bisnis yang stressless lah ya. Jadi stresnya itu nggak terlalu gede gitu. Dari pengalaman itu dulu saya kan pernah itu yang intraday itu ya, tapi waktu itu belajarnya option sih. Itu stres juga itu ngelihat, apalagi hanya dalam 1 jam pertama itu volatile-nya tinggi. Sampai akhirnya, oh, saya kan ada kerjaan yang lain. Jadi saya cari yang weekly. Weekly itu entry-nya itu jarang banget itu sehingga capek juga. Akhirnya kembali ke daily tapi juga nggak pengen melihat setiap hari atau setiap saat ke monitor. Jadi saya memilih analisis malam hari atau pagi hari. Nah, apa yang harus dianalisis setelah berbagai macam indikator dicoba, akhirnya merasa nyaman dengan ini karena beberapa pertimbangannya. Nah, sekarang bagaimana kita screening? Kan kemarin ada filternya ini. Filternya adalah yang harga tertentu misalnya di bawah 2.000, kenapa? Ya karena biasanya volatility-nya lebih tinggi, jadi kenaikannya cepat gitu. Kemudian ratingnya hanya strong, strong buy dan buy. Kemudian volumenya minimum, jangan 50K ini, minimum adalah 5 juta ya, 5 juta. Supaya karena harganya kadang-kadang cuma Rp200, Rp300 ini bisa diguyur pemain besar gitu ya. Kemudian ADX-nya itu 20, lalu Ichimoku-nya sudah mulai flip hijau ya. Lead 1 di atas lead 2. Oke. Nah, kalau kita screen saat ini itu ada 18 yang masuk ya. Ada 18 yang masuk. Ini kalau tadi ada Mas siapa tadi? Mas Rizal ya. Siapa? Mas Rizal ya. Mas Rizal nanti coba Mas Rizal. Mas Rizal sudah mulai buka trading view nggak Mas Rizal? Monitor Mas Rizal? Kalau Om Udah mulai buka apa? Nah, Udah mulai buka apa? trading view ini yang seperti itu. Sudah? Sudah. Nah, pertanyaan saya, buat besok Mas Rizal mau beli apa? Nah, kira-kira nih, coba ya. Mulai-mulai ini ada Alfamart nih. Alfamart kayak begini, beli enggak? Kemudian Mulia, kira-kira beli enggak? Rans, lompat nih Rans ini, buah, beli enggak gitu. Saraswati kira-kira beli enggak? Ini sudah lagi balik ini, dulu pernah arah berkali-kali nih Saraswati, terus sekarang lagi kayak gini nih. Nah, kalau menurut Mas Rizal, mana dari ini kira-kira yang akan dibeli buat besok? Atau enggak ada sama sekali? Jangan maksain beli ya, nggak ada yang menarik kok beli. Ya, mahal. Lagi sinau saham. Ini saya lihat. Oh, itu merah itu. Ini lagi gaya ini saya nyaran. Ini bagus ini Samudra Indonesia ini. Tapi lagi turun nih. Ini aku belum balik. Yang ini aku takut hilang ya. Ya. Oke, terus ya. Setelah Samudra, MBSS. Nah, ini MBSS. Tapi ini baru merahnya yang naik dulu. Gitu. Ini mungkin beli. Ya. Ya, kalau ini beli berarti, nah ini ya, misal ya,
Kalau beli, maka kita risikonya adalah, kan belinya besok nih, kira-kira kan ya. Anggap dapat harga di situ. Nah, stopnya itu kan ditaruh di sini nih. Di yang ada apa segitiganya ini namanya fraktal ya. Risikonya 15%. Tetap dibeli enggak? Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kan masih belajar. Iya, tinggal lotnya lebih sedikit. Beli 2 saja. Kalau keliru kan ya cuma berapa ruginya kan. Oh, ini harganya juga cuma berapa ini? 630 kan. Nah, yang penting adalah kalau pengen beli ini karena dia udah hijau, ini nggak ada resisten ya, bisa lari jadi 1000 atau cuman balik lagi kita juga nggak tahu. Yang penting adalah kita punya stop loss itu di fraktal, ini ada fraktal ya. Kalau saya gedein sekali gitu. Nah, fraktal ini menunjukkan bahwa kemarin terjadi support di sini. Somehow lah yang mantul gitu. Ada yang pasang beli di sini cukup banyak sehingga akhirnya naik. Artinya di sini ada yang berjaga. Nah, kalau tembus dari ini ya terpaksa kita jual gitu kan ya. Ini kan statistik. Nah, supaya kita itu always win, maka targetnya harus 2 kali lipat. Nah, targetnya 2 kali lipat. Nah, berarti 830. Gimana? Ya nggak tahu. Bisa dia tertrigger ke bawah, bisa ke atas. Tapi peluangnya kalau dari trennya memang akan lebih ke atas. Hanya nyampe 830 atau tidak, itu kita tidak tahu. Dan memang tidak perlu menebak-nebak. Kenapa? Kita trader. Lagi-lagi kita trader ya. Kalau kita itu fundamental, itu dihitung itu dalam 5 tahun ke depan berapa price yang sesuai PBV ya, yang wajar. Itu ada, tapi itu hitungannya adalah tahunan. Ya. Kalau kita trader, nggak usah, kita disiplin dengan metode saja. Kalau nggak berani, karena dianggap gede banget, padahal ya kayak gini nih wajar aja ya, sampai 800 masih masuk akal kan. Ya lotnya kita kecilin. Jadi misalnya saya hanya pengen maksimum rugi berapa? 1 juta misalnya begitu ya. Berarti 15%-nya adalah 1 juta. Nah, kalau untung kan saya 2 juta. Berarti ya modalnya adalah kira-kira 7 juta. Masuk beli senilai 7 juta gitu. Dan lupakan ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang PMMP nih, PMMP. Misal ya, kan tidak harus itu yang dibeli. Kalau ini gimana? Ini masih merah kan, masih ada turun kan, ya biarin aja. Nanti kalau sudah, karena ini indikator akselerasi deselerasi ini menunjukkan kira-kira apa ya, force-nya itu sedang naik apa turun. Kalau ini sedang melemah ini force-nya. Jadi ya dibiarkan aja. Kemudian ini nih, ya. Belum lebih lanjut Om. Ya. Kalau di tempat Om kan garis supportnya kan kelihatan toh. Kalau ya. di tempat saya nggak kelihatan ya. Oh ini kan otomatis dari ini kalau kita pasang yang alfresco ini, ini ya. Supaya lebih tebal ini si support resisten ini warnanya itu opacity-nya ini dimaksimalkan 100%. Kadang-kadang dia masih 50%, jadi tipis kelihatannya. Terus warnanya boleh diganti nih, misalnya saya ganti merah gitu kan ya. Atau saya ganti apa? Bebas ini, saya biasanya orange saja. Bisa ya, di sini nih settingnya. Resisten and support. Kalau sekarang kelihatan. Nah, kalau diklik opacity-nya di 100% kan ya, kadang itu belum. Nah, sekarang jadi kelihatan kan. Nah, ini kenapa setting ini? Nah, kenapa setting ini yang kita pakai menggunakan Ichimoku dan William? Karena kombinasi keduanya itu secara otomatis memberikan support resisten. Jadi, saya termasuk yang malas nih. Narik-narik garis, kemudian ada garis miringnya gitu kan ya. Nanti kalau lihat di buku-buku ada gitu, atau misalnya ini sudah terjadi, ini cup and handle gitu. Wah ini akan naik gitu kan ya.
Itu terlalu rumit itu bagi saya itu. Ngabisin waktu. Ada nggak indikator yang langsung nunjukin ada mana sih support resistennya? Ya kombinasi Ichimoku dengan William ini. Ya saya sudah tahu bahwa supportnya di sini. Kemudian nanti dia nggak nabrak sesuatu, tapi kalau lagi di sini ketabrak, balik lagi ketabrak lagi gitu kan ya. Ya itu kira-kira seperti itu. Nah ini kan hijau nih. Nah, mungkin agak ketinggalan kan kalau misalnya kita analisisnya kemarin Jumat, mungkin Kamis ini sudah masuk. Kamis sudah masuk kan sudah lolos, jadi kita belinya di 400. Kalau sekarang sudah ketinggalan. Tapi andai masih maksain nih karena belajar dan toh lotnya cuma 2 biji. 2 biji kali 100 kali 448 itu cuma modal 80.000 ya. Ya, ini kan satu lot itu 100 kan. Ya. Jadi satu lot itu 44.850.000 lah. Kalau beli 2 lot 100.000. Terus ya. Terus misalnya boncos. Boncosnya paling berapa gitu. Jadi nggak usah terlalu stres. Yang penting justru belajarnya kan. Nah ini kita klik ya. Misal saya besok beli dan terbeli di 450 misalnya kan ya. Nah stopnya kan kita sudah tahu taruh di sini kan. 40% nih, gila kan? Wah ini berapa sih? Lah ya cuma 2 lot gitu kan ya. Kalau nggak jadi diambil ya nggak apa-apa juga gitu kan ya. Wah ini kayaknya tidak masuk akal nih. Masa target 2-nya itu sampai berapa ini? Nah, misalnya sampai 822. Masa sih nggak masuk akal? Coba kita lihat ya. Ini saya agak gedein lagi. Nah, kelihatan ya, masih kelihatan ya. Nah, jadi kalau misalnya ini saya screener, saya kecilin dulu. Nah, ternyata benda ini dulu pernah sampai 1.100 loh. Berarti ini masih masuk akal. Karena pernah ada yang membeli sampai segini. Nah, mungkin dia masih nyangkut di sini, masih berharap atau dia punya sesuatu sehingga dia akan naik. Ya ini masih masuk akal. Karena pernah itu seperti ini. Ya, kan history repeat itself katanya kan ya. Nah, masalahnya kan di sini kemudian akan ada split. Nah, ini ilmu yang saya tuh rada agak susah ini membayangkan. Nanti kita dapat tambahan ini, teman harganya biasanya turun, ya. Nah, makanya biasanya kalau mau split harga itu naik. Tapi itu advance lah ya, daripada kita bingung ini akan ada dividen, akan ada split. Ini nanti setelah itu turun. Rumit lagi. Kalau dapat dividen juga biasanya impas gitu kan ya. Maksudnya penurunannya itu ketutup oleh si dividennya gitu loh. Jadi ya biarin aja, tinggal kita memasukkan kalau terlalu gede ya tinggal risikonya karena yang penting manajemen risikonya ya. Habis itu ya entah dia naik turun. Nah, kalau masih ragu-ragu dengan setup ini sebenarnya ada ini lagi yang lain. Jadi kita itu memasang stop loss itu bisa menggunakan juga yang Ichimoku-nya. Ichimoku ini menunjukkan bahwa dulu pernah ada yang membeli dengan nilai rata-rata di 320 ini yang garis ini. Jadi kalau kita belajar Ichimoku, kita boleh naruh di sini nih. Oh ini ternyata ada fraktal kok di situ. Kenapa nggak pakai yang itu? Coba ya. Ini saya delete dulu. Ini ada fraktal nih, ternyata ini kecil nih di 312. Berarti tadi kita terlalu apa? Jauh. Ternyata fraktalnya cuma di sini kok. Di sini fraktalnya. 30% masih ya lumayan daripada tadi 40% kan ya. Berarti ini bisa diturunkan menjadi Nah, kalau tidak yakin dengan setup-nya, trading plan-nya, ya jangan dibeli, kan tidak ada kewajiban. Ini kan kita belajar untuk konsisten. Secara teori, dia tetap bisa tercapai, karena pernah ini seperti ini. Nah, resisten yang mungkin, kalau secara Ichimoku itu ada di sini nih, di 690. Paling-paling dia nonjol gitu, terus balik lagi. Gitu. Di sini juga ada, tapi sudah ditembus nih. Jadi ciri-ciri resistennya di Ichimoku itu adalah garis datar.
Ini garis-garis datar ini adalah resisten-resistennya. Ya, tapi itu pelajaran lain lah yang mendalami Cimau. Kalau kali ini pokoknya pasang segitu, segitu. Nah, kira-kira saya mau ambil atau tidak gitu. Kalau kemarin saya itu analisisnya hari Jumat, nah itu lebih happy lagi karena kan belinya di sini. Nah, belinya di sini kan. Kalau pas Jumat kemarin. Jadi lebih make sense kan. Bedanya bisa jauh loh kalau kita ketinggalan itu. Nah, kalau di sini targetnya cuma sampai 580. Kalau belinya sudah saat pertama di sini. Kan ini hanya contoh nih. Aslinya kemarin kan sudah lihat. Nah, bahwa sudah lolos kan, sudah hijau di sini kan. Bahkan sebelumnya di sini jangan-jangan sudah lolos itu kan. Oke ya. Yang penting kalau belajar teknikal itu lupakan fundamentalnya. Faktanya adalah ada pembeli, ada volumenya, ada pergerakannya, dan tidak ada resistennya. Itu faktanya. Mau dijelaskan pakai apapun, kenyataannya ada yang mau beli. Gimana kalau turun? Ya kenyataannya, terus kemudian sentimen itu hilang gitu. Jadi kita mengikuti kenyataan saja gitu. Nah, kalau kita lakukan seperti itu 100 kali, 50%-nya boncos, 50%-nya berhasil, kita tetap dapat 2:1, jadi tetap dapat positif. Nah, itu istilahnya secara statistik, in the long term always win. In the long term always win. Jadi resikonya itu jadi rendah sebenarnya. Apalagi ini adalah uang dingin. Yang kalau nggak diapa-apain juga tergerus oleh biaya bank, depositonya cuma dapat 7% gitu ya. Oke, sekarang kalau baja ini gimana baja? Mirul. Ya, silakan. Sejak awal belum carane tuku mulai trading sejak awal tukune piye prosesnya piye itu tadi. Nanti akhir-akhir aja. Oh, ya, kalau sudah punya akun, saya kebetulan pakai iPod ya. Kalau sudah punya akun, nanti saya tunjukkan caranya sampai pasang otomatiknya. Nah, di pertemuan berikutnya ya. Terus daftar ke bank dulu, mbak KTP dan lain-lain itu kadang-kadang aku ora ngerti jebule. Lah ya itu harus punya akun dulu. Kalau nggak punya akun kan ya cuman melihat video aja kan melihat. Harus dicoba Om, dan tadi itu belinya 1 lot, kayak anak saya juga punya 1 lot, 2 lot, nggak stres dia. Hah? Basicnya proses daftarnya Ke sekuritas Om Dok. Kemarin enggak, kan, maksudnya Om Us itu tadi kayaknya tanya gitu ya. Bukan itu Om Us Trading View. Trading View tuh softwarenya ini. Oh, itu browser base, jadi tinggal ketik tradingview.com, login pakai akun Google. Nah, itu kan Om Us kemarin ya lagi ini ya perjalanan ya, itu bisa lihat rekamannya itu. Rekamannya ada itu. Detail caranya men-setup ya. Nah, ini kira-kira masuk nggak nih baja nih? Ini baja ini apa sih? Kayaknya kok besi-besi gitu ya. Manufacturer sale of steel product. Nah, masuk nggak, Om Dok? Masuk. Nek sekarang ini beli apa sekarang? Baja. Oh, sekarang baja. Ya. Ini boleh masuk ini. Ya. Jadi ini memang tidak terlalu ideal, disebutnya entry agresif, maksudnya belum ideal sudah masuk nggak apa-apa. Toh kita selalu yang penting punya stop loss kan. Kapan keluarnya yang penting tahu kan. Jadi resiko itu terkendali karena kita tahu keluarnya di mana gitu. Jadi misalnya saya beli apalagi lagi turun besok gampang dapat ini kan ya, gampang dapat. Cek di sini kan ya. Terus saya taruh di sini nih. Nah, misalnya ya di 356, terus targetnya adalah 2 kali lipatnya. Nah, berarti nanti di aplikasinya itu saya akan pasang stop loss di 356 dan target price di 524. Tercapai enggak kok ini melebihi high sebelumnya? Ya kita mengikuti sentimen pasar saja, kan saya trader, saya bukan fundamental kan. Ya ini somehow ya dor gitu kan ya. Kayak kemarin kan
Ini kan nggak pernah dia melebihi 200 kan sebelumnya. Ya lari aja dia, entah kenapa sebabnya. Ada news apa itu nggak usah kita perhatikan. Pokoknya sentimen pasar itu tergambar di price action dan volume. Kalau volumenya ada peningkatan lalu ada gerakannya, berarti ini real gitu. Ya sudah diikuti saja gitu. Terus sudah turun ya udah biarin aja. Lalu sekarang ada lagi ya ikut aja gitu ya. Jadi jangan overthinking. Kalau masuk ya masuk saja. Nah, tapi saya stres. Ya beli 1 lot atau 2 lot. Masa sih 100.000 aja stres gitu kan ya. Ya kapan belajarnya gitu kan ya. Atau kalau masih sangat stres ya gunakan replay kemarin ya. Belajar untuk entry-entry dengan replay kan. Bolak-balik sampai wah kayak gitu doang gitu. Ingat ya, sebagai trader itu mentalnya itu harus ya kayak gitu doang gitu. Nanti kalau sebagai investor juga mentalnya seperti itu. Ini PBV-nya kok murah ya, ya beli aja gitu. Terus kok naik turun lagi, ya biarin wong saya memang untuk jangka panjang gitu kan ya. Nah kalau trader kan kita jangka pendek, ya masuk saja walaupun fundamentalnya apa itu kok tidak sesuai dengan fundamental, ya masuk saja. Lalu kalau saham IPO Bukalapak ikut enggak? Ya kalau sentimennya pada beli ya saya kalau bisa dapat ya lumayan bisa jual. Tapi kalau kita itu terlambat ya jangan, karena kita membeli dari trader lain kan sebenarnya, bukan dari investor ya. Sekarang ini yang beli-beli itu trader. Investor itu baru masuk setelah harganya nanti settle. Dulu IPO Facebook itu turun 30% loh. Baru setelah itu naik lagi. Nah, jadi ini Bukalapak itu repotnya karena di lock 8 bulan, Om. Nah, jadi investor itu belum masuk karena investor yang sesungguhnya itu sudah masuk sebagai pre-investor. Nah, kalau sekarang ini banyak trader belum masuk maksudnya, ya. Trader sekarang ini malah yang masuk karena dia pengen mendapatkan capital gain dari fluktuasi di harga perdana. Kalau investor sesungguhnya itu malah iya. Ya makanya apalagi banyak newbie yang nggak tahu kan ya beli aja. Kalau yang sudah tahu itu nunggu. Locking periodnya ya. Iya nunggu aja nanti setelah 8 bulan itu terjadi lagi fluktuasi entah naik entah turun, we don't care. Karena sebagai trader itu nanti kalaupun masih naik lagi saya beli terus naik lagi ya tetap cuan kan. Berapapun harganya kan saya tidak harus melihat fundamental. Gitu. Banyak yang kejebak itu. Iya, nggak tahu 8 bulannya kan? Iya, nggak tahu locking period. Nah itu, makanya untuk setiap style, misalnya IPO, kemudian saat dividen, saat split, saat ada waran, itu ada ilmunya masing-masing. Nah kalau kita ingin mengejar yang itu, misalnya kan kapan transaksi di sekitar earning gitu ya, ya dipelajari. Kalau yang sedang kita belajar ini atau style saya yang malas ini, saya tidak mempedulikan itu. By statistik, di antara 100 kali trading saya, itu ada yang akan ketemu dividen, ada yang ketemu split, I don't care gitu. Pokoknya tiap kali saya bikin itu 2:1. Kalau win itu 2, kalau stop 1 dan stopnya selalu saya pilih di fraktal. Ya, udah. Nah, dilakukan aja. Dan sejauh ini portofolio saya positif-positif aja gitu ya. Kalau boncos ya udah jual aja gitu. Tertrigger ya, happy-happy aja gitu. Jadi nggak banyak mikir gitu loh. Intinya nggak banyak mikir. Dulu saya banyak mikir karena saya tercampur dengan fundamental. Saya belajar loh itu PBV, return on equity. Saya belajar itu. Dan meleset terus. Saya heran kok orang-orang itu pada beli saham kok mahal-mahal gitu. Ternyata saya yang salah. Mereka itu trading, bukan sudah jadi investor. Mereka itu trader. Iya. Jadi ya ketinggalan terus saya kalau mau menunggu dia itu normal gitu ya nggak normal. Atau saya beli misalnya BNI itu kan kalau nggak salah pernya agak lebih bawah ya atau BTN. Tapi ya nilainya turun harganya ya. Kalau sebagai fundamental mungkin harus beli lebih banyak. Tapi kalau sebagai trader
jangka pendek ya sedih juga kok malah jadi minus gitu kan ya. Ya itu salah mindset. Jadi kalau kita sebagai trader, kita harus yakin dengan price action plus volume sebenarnya ya. Indikator bisa macam-macam. Sedangkan kalau sebagai fundamental, sebagai investor, ya Anda harus switch sebagai analisis fundamental. Jadi supaya kita itu menempatkan chart itu dengan benar gitu. Kalau enggak nanti selalu ragu-ragu mau masuk, wah ini fundamentalnya jelek, ini kemarin earningnya juga negatif misalnya gitu kan, nggak jadi masuk gitu. Besoknya heran, kok harganya naik terus gitu. Ya karena nggak ada hubungannya itu. Ya IPCM nih, jasa armada ini apa ini? IPCM. Nah ini kan hijau nih. Nah, ini Sebetulnya ya kalau bodoh-bodohan masuk. Tapi ini kan akan turun. Bisa turun, bisa naik. Ini kan penan ini. Kalau yang ngerti namanya penan. Penan bentuk segitiga ini bisa tembus ke atas, bisa tembus ke bawah. Tapi kalau kita sebagai trader yang rada malas, nggak akan seharian lihat gitu kan ya. Ya sudah, saya coba masuk. Misalnya, saya beli di sini kan. Nah, oh stop saya itu mepet sekali di sini nih. Kecil ini hanya 4%. Wah itu iseng-iseng dong kalau gitu. Lah enggak, lotnya kan bisa digedein. Kan tidak sama saja kan lah sinyalnya kayak gitu. Ya masuk saja. Nah, make sense kan? Toh cuma targetnya ini nih, bahkan di bawahnya ini kan. Udah. Tapi ini berisiko dengan cepat tertrigger kan cuma 4%. Ya, kenyataannya seperti itu. Nah, mau diambil atau tidak gitu ya. Pada akhirnya kita bebas ya. Tapi kalau secara ininya statistik best practice-nya ya dia ada kemungkinan turun, tapi lebih mungkin naik. Gitu. Nah sekarang kondisinya ini penan ini penan. Jadi kalau yang belajar analisis ini kan kayak begini nih. Sorry. Ya intinya itu segitiga ini loh. Jadi segitiga ini. Ini bisa lari ke atas, bisa lari ke bawah. Meledaknya itu kemana kita nggak tahu. Ya, meledaknya nggak tahu. Jadi tidak masalah ya. Ingat bahwa kita itu kan sebuah style itu silakan dipelajari sampai Anda itu merem nanti punya wisdom gitu loh. Kalau yang ini walaupun kayak gitu saya nggak masuk atau masuk. Tapi kalau belum tahu ya dijalanin aja nanti akan turun. Nah, kena nggak apa-apa ya itu bagian dari statistiknya. Misal ya kalau pengen mau masuk ini. Temas misalnya Temas. Nah, Temas masih merah kan. Dan ini ada di bawah dari cloud ini, Kumo Cloud. Jadi jangan. Ini otomatis jangan ya. Ini masih mau bolak-balik lolosnya baru nanti itu. Tapi saya pernah beli Temas ya. Saya pernah beli Temas di sini kalau nggak salah. Pokoknya beberapa hari kemudian meloncat dan men-trigger gitu. Terus saya jual sisanya. Jadi pernah saya punya saham Temas. Saya juga nggak tahu itu apa. Tapi biasanya saya cek ya, kalau misalnya rokok saya nggak beli lah istilahnya. Nah ini PTSN. Nah, PTSN masuk enggak ini? Gimana? Sekar misalnya, ini masuk enggak PTSN? Kalau ini kayak ragu-ragu sih, soalnya udah mepet sama awan Cimotunya. Oh ya. Ya, jadi ya boleh nggak diambil, boleh diambil ya, karena kan hijau kan ya. Hijau itu artinya terjadi akselerasi. Walaupun gambarnya kayak merah, dia pokoknya ada akselerasi gitu kan ya. Ada sentimen pengen naik gitu, mungkin gagal kan, balik lagi. Tapi bisa saja menembus lagi kan. Andai kita ambil, ya, karena justru Kumo Cloud itu resisten kuat. Jadi kalau kebentur dia biasanya masih mantul gitu. Ini kan 8% nih, jadi targetnya misalnya 2% di sini. Ya, kayaknya masih make sense. Masih make sense. Kemungkinan kan dia akan tertahan oleh si Kumo itu, atau dia akan tertahan oleh fraktal. Jadi ini berlapis ini istilahnya apa resistennya. Ya. Kalau secara teori, tapi kan kenyataannya ya kita ikuti
pasar aja kan, tiba-tiba sentimennya hilang gitu. Kenapa? Ya I don't care, saya juga nggak tahu, saya nggak baca news, nggak baca apa gitu ya, karena itu biasanya malah bias. Ya pasang saja, kalau ragu-ragu, lotnya dikecilin. Ya, lotnya dikecilin. Ya. Itu stylenya masing-masing ya. Ada yang masuk dengan nilai blok tertentu tetap, sehingga risikonya bervariasi, atau dia mengunci risikonya tetap sama, tapi hasilnya juga selalu sama kan, misalnya dikunci resikonya 500.000 ya berarti hasilnya selalu 1 juta gitu. Jadi ya ada plus minus dua-duanya. Nah kalau mau masuk kayak gini nih, stop loss di 264, target di 336. Secara grafik ya masih make sense karena ini kalaupun ada belajar itu tuh analisis apa itu analisis candle ini kan begini nih, begini kan ya kira-kira lah ya. Masih akan ada naik kan, membentuk penan juga ini. Ya, oke ya, harta nih, harta. Entah kapan saya kayaknya udah beli nih harta ini, tapi nggak tahu lagi bagus nggak. Nah, ini gimana kalau sekarang? Kalau sekarang dia lagi ragu-ragu kan, mau merah kan? Kalau kemarin ya beli. Nah, kenapa kalau beli di sini kok malah turun? Ya namanya statistik kita tidak tahu. Turun nanti naik lagi kan kita nggak tahu gitu. Tapi kalau dilihat dari tren ininya, osilasinya, ini kan trennya ke atas ya. Jadi kita masih yakin bahwa ini strong ke atas. Kita masih confidence. Kalau dalam statistik itu namanya confidence. Saya confidence 70% lah begitu ya bahwa mau naik gitu. Ya ternyata turun ya itu di luar confidence saya gitu kan ya 30%. Ya, Anda ini misalnya untuk exercise nih misalnya ya, untuk exercise. Saya pasang stopnya di mana? Karena di sini oh ini ada fraktalnya kan, tepat di garis kelot Ichimoku ya. Berarti ya dipasangnya di sini, misalnya besok beli di sini, misal ya. Nah, pasangnya sedikit di bawahnya. Nggak harus pas banget ya, karena harus ada ruang supaya nggak terkena stop hunter. Kemudian dinaikkan. Wow, ini kok setelah dinaikkan kok kayaknya targetnya tidak masuk akal, misalnya gitu kan ya. Nah, anehnya kalau kita lihat ke kiri, dia pernah di-trigger loh. We don't know loh. Ini cuma Rp300 loh. Ini saham ini nggak tahu, jangan-jangan lari sampai 500, jangan-jangan sampai 300 balik lagi terus jadi 150, kita tidak tahu. Tapi kalau kita ambil risiko segede 11% ini, maka sebaiknya ya 20% lebih reward-nya supaya kita jangka panjang tetap menang gitu ya. Tidak harus diambil ya. Ingat ini kita hanya belajar analisis, ngambil pun mainkan manajemennya ya. Kemudian ini kan lagi merah, biarin aja. Walaupun di sini naik, tapi merah lah gitu ya, nggak usah. Gitu. Jadi kita konsisten dengan satu metode sampai akhirnya kita tahu metode itu salah gitu ya. Salahnya di mananya gitu misalnya. Elmas misalnya, Elmas ini bagaimana Elmas? Nah, khusus kalau dia sudah balik lagi, ini ada catatan. Kalau dia hijau, dia dipastikan di atasnya si garis merah. Kenapa? Ini juga suatu resisten. Jadi ini resisten yang kalau yang hijau ini masih kita anggap resisten lemah, kalau yang merah ini sudah disebut kuat, kalau ini sangat kuat ya. Nah, kalau belum, ya berarti ini masih bisa mantul lagi. Ya nanti aja ditunggu kalau sudah keluar, nah, bisa jadi dia naik lagi ke sini. Bisa jadi dia nggak kuat, sentimennya berubah, turun ke sini gitu ya. Jadi kalau ini nggak usah, ya. Elmas nggak usah. Apalagi ini saham baru ini, baru saja tidur ini, dulunya berapa ini udah lama ini saham tidur sebelumnya. Udah ya, hanya 18 ya. Nah itu saja sudah ada beberapa trading plan kan, tinggal dipilih kan. Dan kayaknya saya hampir setiap hari itu ada yang bisa dibeli. Kadang-kadang saya punya saham itu sampai 10, kadang-kadang sampai 20 gitu ya.
50%-nya negatif, 50%-nya positif, tapi yang positif itu mengcover semua yang negatif itu. Posisi floatingnya ya, karena kalau sudah nggak floating, dia langsung tertrigger kan sudah terjual. Jadi sudah tidak terpantau di itu. Ya, ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Saya ada. Ya, belum. Ini ada chat nih. Pertanyaan pertama. Kan kemarin diajarin screening saham sama Om Irul. Ya. Tak ikutin persis filternya. Ya. Kok tempatnya Om Irul keluar 18, tempatku keluar 38. Kalau narik-narik itu cuman detailnya saja, Om. Gini, Om. Kalau saya kan ini ada garis nih. Biasanya harus di bawahnya lagi dari garis itu, Om. 1 tik atau 2 tik, istilahnya satu angka atau 2 angka di bawahnya. Oh. Jadi misalnya di sini ya. Nah, ini yang kuning ini ya. Ini kan di 1190. Saya harusnya ngasih itu tuh di 1185 misalnya. Kenapa? Karena 1190 ini adalah batas yang biasanya justru di-trigger. Ini kan pernah ada yang beli di situ. Tapi kalau di bawahnya sampai tertrigger, berarti dia sudah tembus resisten ini. Berarti itu memang layak dijual karena kayaknya sudah tidak ada harapan lah, atau harapannya udah turun lah untuk balik lagi. Ya, jadi biasanya di bawahnya sedikit, Om. 1 atau 2 angka di bawahnya, Om. Ya, itu yang mungkin jadi kelihatan agak beda ya. Terus kan itu juga ngekliknya kita di mana kan, misalnya wah saya kemungkinan beli harga kan harga penutupan biasanya 1360. Saya biasanya beli pagi itu taruh di harga penutupan. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. I don't care. Pokoknya pagi itu saya pasang segitu, terus dilihat siang-siang, nggak tertrigger. Ya biarin aja, masih ada yang lain gitu kan ya. Nah, tapi kalau saya masih minat, biasanya saya lihat di penutupan, Om. Jam 2:30 itu, saya lihat dia hari itu kayak apa, apakah indikatornya masih oke, masih hijau misalnya begitu. Nah, terus saya beli di harga penutupan. Harga penutupan tuh kita entry-nya jam 3 kurang 10. Jadi itu ada. Nanti kalau di YouTube ada itu, beli di harga opening dan beli di harga closing. Nah, jarang saya beli di tengah-tengah kecuali lagi iseng pengen gatel beli gitu kan ya. Itu juga ya kadang-kadang, tapi kadang-kadang aja karena biasanya cuma pagi, habis itu saya ngerjain yang lain, nggak ngeliat-lihat. Awal-awal dulu saya selalu memonitor, Om. Lama-lama kalau sudah jadi rutinitas bosen juga, Om. Mau dilihat tuh ya kayak gitu aja kok gitu kan ya. Dilihat tuh juga kayak gitu dan pasti nanti juga misalnya sekarang positif sekian, kemudian turun lagi. Ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Nah, lama-lama bosen, jadi lama-lama suatu rutinitas saja. Pagi buka, saya mau beli ini, saya pasang harga order buy-nya, terus biarkan dia fluktuasi itu membeli atau tidak. Sering itu ketinggalan itu kalau lagi sahamnya lagi rame gitu ya. Dan kalau ketinggalan, saya juga nggak baper, nggak usah diikuti gitu. Berarti bukan rezeki saya kan, sebelumnya saya juga nggak beli itu kok. Jadi kita harus emosinya lebih kecil lah gitu, supaya bisa sukses jangka panjang katanya begitu. Kemudian menjawab ya Om Dok ya, itu kayaknya hanya detail-detailnya dan bagi saya itu tidak terlalu masalah Om Dok. Ketika dia tertrigger itu juga triggernya nggak tepat kok Om, ditembus biasanya, gitu. Ditembus. Biasanya bahkan saya tunda 5 menit setelah tertrigger baru saya jual. Siapa tahu dia lebih naik lagi, tapi kadang-kadang lebih rendah gitu. Ya betul-betul statistik ya biarin aja, gitu. Dan peluang saja. Ya, oke ya. Nah itu saham-saham di bawah 2.000 ya. Kalau misalnya di filternya ini kita ganti, saya pengen yang pokoknya sampai 10.000 ya. Ada plus minusnya ya. Saham-saham di atas 3.000 atau 5.000 ke atas itu kan stabil dia. Gerakannya paling 1-2%. Gitu. Tapi kalau di bawah 2.000 itu kan gerakannya bisa ya sampai 5% gitu.
kadang-kadang sampai 20%, itu ada plus minusnya. Misal sekarang di bawah 5.000 ya, ini untuk latihan saja. Nah, jarang sih. Kalau 5.000 jadi 6.000 kan nambah 20%, kayaknya juga rada berat gitu ya. Tapi kalau dari tadi 400 jadi 500, itu kok kayaknya gampang gitu ya. Karena lebih banyak. Nah, itu ada yang bilang, nah itulah yang disebut dengan saham gorengan. Tapi ingat, kita ini sedang jadi trader, bukan jadi fundamental. Kalau fundamental, hindari saham gorengan. Mirul, mau tanya lagi, untuk anak-anak yang sedang belajar pemula ini, sebaiknya belajarnya berapa rupiah sih untuk belajar main sebagai trader? Intinya adalah yang kalau kita loss, itu kita tidak merasa baper gitu loh, Om. Misal gini ya, Om Dok hilang 500.000 mungkin, ya apa boleh buat kan gitu ya. Ada yang 500.000 itu everything gitu loh. Nah jangan. Makanya kan syaratnya untuk trader itu harus uang dingin. Uang dingin itu misal begini biasanya saya ngitungnya adalah maksimum loss saya itu 5% dari modal. Contohnya begini, saya punya 100 juta. Kemudian saya berarti kalau loss 5% itu 5 juta. 5 juta itu saya bagi menjadi 10 saham kira-kira 500.000. Jadi saya usahakan loss-nya itu di sekitar 500.000 maksimal. Misal seperti itu. Kebayang ya? Sehingga kalau saya ada loss sampai 10 kali, itu dari total modal saya itu baru 5%, Om. Ya, nasib gitu loh, masih cuma kayak gitu loh. Tapi kalau modalnya itu 20 juta, kemudian loss-nya itu 5 juta, ya itu sudah berat. Kalau 20 juta, loss-nya ya 1 juta saja. 1 juta dibagi 10, 100.000. Kalau 100.000 ya beli lotnya sedikit-sedikit gitu ya. Pokoknya kalau tertrigger itu cuma hilang 100.000 gitu. Kalau modalnya 10 juta, ya kalau tertrigger itu maksimum 50.000 itu hilangnya gitu. Karena yang penting itu mengamankan modal, Om. Jangan fokus pada gain keuntungannya ya. Apa itu kalau di saran-saran profesional itu adalah pemula itu nomor 1 itu mengamankan modal gitu. Kalau kamu sudah bisa mengamankan modal, baru kamu berpikir menambah si modal itu. Baru setelah itu mengefisienkan supaya gainnya gede gitu. Jadi ada tahap itu. Nomor 1 itu kalau modalnya aman, itu sudah sukses, Om. Sudah sukses. Misalnya ini 1 tahun ini modalnya nggak turun tuh, aman itu. Nah, itu sudah sukses. Baru kemudian oke, saya target naik 5% misalnya gitu ya. Atau 1% sebulan gitu. Ya kalau kita bertanding dengan investor-investor manajemen investasi itu kan mereka targetnya juga cuma 1% sebulan. Cuman mereka kan mainnya itu puluhan miliar, Om. Jadi kalau misalnya bergerak sedikit ngambil 2% sudah lumayan. Kalau kita kan ya uangnya puluhan juta misalnya gitu. Ya beda lah gitu. Tapi ingat ya, indikator sukses itu adalah modalnya aman. Berapapun modal Anda. Jadi kalau Anda punya modal 10 juta bisa aman dan bisa tumbuh, maka 100 juta dan 1 miliar itu adalah mereplika hal yang sama, cuman lotnya lebih gede gitu. Tapi kalau 10 juta saja loss, dikasih 1 miliar, loss juga. Karena problemnya adalah habitnya belum benar gitu. Kira-kira gitu, Om. Belajar habit dulu. Ya itu ada Aufa sama anaknya Jeng Pipin barangkali mau gitu. Iya. Saya dulu termasuk ini, Om, agresif, trader agresif. Jadi option lah, belajarnya saya pakai option, Om. Nah, saya ragu-ragu juga hukumnya option, tapi saya niatnya belajar kan. Option itu kan margin ya, cuman kecil banget. Saya beli asuransi ya, beli asuransi dan dia bisa obsolete dengan waktu. Itu tradingnya itu candle 5 menit, Om. Internet saya terlambat 30 detik, itu meleset saya. Nah, waktu itu saya masih pakai dial up, belum IndiHome, apa sih namanya? Telkomnet instan. Waduh, itu. Di candle saya itu sudah naik, saya happy, pas saya jual, loh kok minus gitu. Ternyata saya delay, Om. Delay itu akhirnya saya berhenti. Ya karena tidak mungkin. Teman saya yang orang Telkom itu dia pasang di rumahnya itu 3 jalur kalau nggak salah. Oh dia sukses itu.
itu dia modal dari sekitar 1.000 atau 2.000 itu bisa jadi belasan ribu dolar. Oh, itu canggih dia. Dia sangat tertib. Kalau saya itu orangnya kan suka baca buku sehingga over analisis Om. Kalau dia itu betul-betul melihat seperti diajarkan guru. Kalau hijau masuk dia. Kalau keliru langsung cut gitu. Jadi kayak robot beneran tuh. Tapi itu yang sukses dia. Sangat sukses. Dan kalau di komunitas 1 jam profit namanya, itu kan kita hanya trading itu maksimum 1 jam. Jadi yang dikejar itu hanya sekitar 15 menit sampai 30 menit pertama. Wah, itu stressful. Kalau trading itu jam 9 malam. Kadang-kadang saya pantau tuh sampai jam 1 pagi gitu kan ya, karena saya nyangkut gitu ya. Kalau teman yang tertib itu sudah di-cut. Jadi saya nggak tertib waktu itu. Nah, akhirnya menurut saya itu bukan style saya. Kenapa kok saya trading kok jadi stres gitu kan ya. Jadi kerjaan juga terganggu karena saya kurang tidur gitu kan ya. Tapi tujuan pembelajarannya sudah tercapai karena saya jadi terbiasa melihat chart, terbiasa. Bahkan saya bisa program ya waktu itu pakai Think or Swim itu saya program itu. Saya belajar cara programnya segala. Ya. Nah sekarang dengan TradingView ini sebenarnya bisa diprogram Om. Nah kalau kita lihat di bagian bawah ada stock screener itu nanti ada namanya strategi tester. Strategi tester ini kalau kita bisa program, dia bisa di-running simulasi apakah metode kita ini dalam jangka panjang akan win atau tidak dan berapa persen itu ada itu. Ini ada Pine Editor ini untuk codingnya. Tapi kali ini saya nggak punya waktu jadi nggak pakai itu. Saya ngambil dari skrip-skripnya orang aja itu. Ya. Kira-kira gitu Om. Nah, kok jadi cerita itu tadi kenapa ya? Oh, maksudnya pemula ya. Ya pemula itu gatel untuk mencoba seluruh tools ya. Nah, saya akan memberi advice bahwa silakan mempelajari banyak tools, tapi kalau ingin berhasil, cobalah salah satu tools yang Anda yakini itu sampai anggap 1 bulan itu dicoba terus. Jangan baru nyoba ganti lagi, baru nyoba ganti lagi, baru nyoba lah sama sekali nggak dapat feel-nya gitu. Ya kira-kira gitu sih. Jadi misalnya mau pakai ini, coba dulu 1 bulan dan merasa keuntungannya kecil nih. Saya ada teman yang pakai teknik yang lain yang keuntungannya lebih besar. Nah boleh dicoba misalnya, semi scalping misalnya ya. Jadi dia itu nunggu ini nih, contoh yang tengah ini. Ini kalau kita menggunakan TTM squeeze, ini akan terjadi yang namanya itu squeezing. Ya itu pelajarannya lain lagi ya. Nah itu biasanya memang mengincar momentum seperti ini. Jadi ini momentum namanya, itu yang diincar momentum. Jadi itu ada juga yang trader itu mencari yang arah-arah itu loh, auto reject atas, itu ada triknya itu membeli arah itu dan kapan keluar. Saya itu pernah beli itu tidak tahu kenapa tiba-tiba dia arah itu dan kemudian ini sebaliknya jadi auto reject bawah ARB sampai loh kok saya nggak bisa jual gitu ya. Saya baru tahu itu ada namanya ARB itu baru masuk ARB langsung baru masuk ARB lagi. Loh terus saya jualnya gimana gitu. Ternyata itu ada tekniknya juga menjual kalau ARB gitu. Nah, saya waktu itu belum tahu jadi ya yang tadinya itu plus jadi negatif. Nah, itu pernah terjadi juga. Ya, makanya saya kalau yang saham yang auto reject atas itu saya menghindari. Saya tidak punya ilmunya. Saya mencarinya yang lagi ambigu kayak gini nih. Yang kita lihat ini tekniknya disebut dengan pullback. Jadi dia itu kan nunggu pullback dulu, terus waktu flip ke atas, kita baru masuk nih. Ini tekniknya pullback ya. Nah, itu yang relatif lebih aman ya. Ya, gitulah kira-kira. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi tadi dari chat? Kalau sudah ya berarti kita minggu depan akan belajar untuk membeli Om. Membeli ya kalau sudah punya akun ya. Kalau belum punya akun ya gimana nanti? Udah sini anak-anak udah punya akun semua nih. Sekarang malah udah jalan. Pamer dulu itu Oh ya, berarti kalau itu ya tinggal beli aja. Nah, sekarang sedikit gambaran ya.
saya kalau beli itu sebenarnya saya hanya pasang saja sebelum opening itu harga hari kemarin. Ya, kadang-kadang telat sih. Kalau misalnya kita pengen banget dan yakin banget, boleh di 1 tik, 2 tik di atasnya. Gitu. Tapi kalau yang nggak yakin ya saya biasanya harga closing toh dia guncang-guncang antara jam 9 sampai jam 9:05 itu dia guncang-guncang itu. Jadi kadang-kadang tertrigger, kadang-kadang enggak. Nah, saya pernah juga pakai harga market itu sering kecolongan, dia naik ke atas, saya beli di harga market terus ke bawah dia. Wah, jadi kapok saya. Jadi biasanya pakai ya harga yang misalnya ini misalnya kemarin closing nah, kalau kita taruh di sini kan di sini muncul nih di bagian atas ini nih. Nah, ini kan ya, ini ada open, high, low, close kan. Nah, berarti kalau saya taruh di situ dia kemarin close di 1365. Ya sudah saya pasang di 1365 atau 1 tik di atasnya 1365 kalau saya merasa yakin ya. Jadi masih keikut lah biasanya kalau dibuka di awal itu kalau dia bergerak naik masih keikut. Nah setelah itu dia terrealisasi atau tidak, saya tidak peduli. Saya ngeceknya itu siang-siang. Ya misalnya ya sudah lewat lah jam 10 atau jam berapa. Oh tadi kan otomatis ada konfirmasi nih kalau sudah terjual. Oh Anda ada laporan pembelian kayak gitu ya. Nah nanti saya lihat nanti sore itu sekilas kan dilihat kan jam 2:30 begitu. Posisi-posisi yang lain itu bagaimana? Apakah ada yang harus saya jual untuk pas closingnya atau saya biarkan semua? Nah itu harus ada contoh sih. Nah yang lebih penting adalah kalau sudah terbeli, kan tadi kita hanya pasang sederhana kan. Kalau sudah terbeli, yang lebih penting bagi saya adalah memasang stop loss dan target price. Nah, kalau di iPod itu saya pakai yang namanya multi event. Jadi dia satu kali setting itu dia ada pasang stop loss maupun target price itu hanya sekali setting gitu. Nah, itu kayaknya harus detail, harus ditunjukin nanti harus ditunjukin. Karena itu menurut saya salah satu kunci ya. Salah satu kunci supaya kita trading itu tidak stres, yaitu dengan pasang otomatis stop loss dengan target price tidak perlu saya lihat lagi. Nah, semakin sering dilihat, nanti ragu-ragu. Wah, kayaknya dia harus mau menembus stop loss ini, saya jual aja lah. Nah, di titik itu kita gagal disiplinnya. Contoh misalnya ya, ini replay nih, ini replay. Misalnya di sini waktu itu. Nah, kan kita sebenarnya tidak pernah tahu ya. Oh, ini kok price-nya juga belum pernah ada, ini ternyata sumber Alvaria itu kok aneh sih. Oh ini nih, price-nya mana ya? Oh di bawahnya. Nah ini kan ya. Nah kalau saat di sini itu kan kita tidak pernah tahu harga di atas ini akan kemana kan. Jadi kita harus believe, ini kan hijau nih. Ya sudah saya pasang saja. Believe, jadi mau naik mau turun I don't care. Karena kalau saya mengubah rules itu bahaya. Nanti kita tidak pernah jadi mahir. Karena tiap kali kita ragu-ragu. Yang mau dibunuh itu ragu-ragunya itu. Nah, jadi misalnya ini nih, nah, 2 kan, udah lolos kan. Saat itu, ini kelihatan dahsyat ini. Bayangkan dari 1.200 ke 2.000. Mari kita lihat, kena enggak dia. Ya kalau tertrigger yang bawah dulu ya kita out gitu. Enggak usah mikir macam-macam, bawahnya out aja gitu. Jadi ya ini kita tahu akhirnya naik kan. Cuman kan siapa tahu saat itu dia out dulu. Terus kita itu tidak tahu kapan tertriggernya. Ya karena market memang bukan kita yang ngurus gitu. Dia mengurus dirinya sendiri. Itu dari Juli, Agustus. Nah, ternyata belum tertrigger. Ini sudah 1 bulan. Bagaimana? Apakah mau out?
Nah, kalau saya tidak, yaitu apa? Saya biarkan aja sampai kapan ya nggak tahu saya. Iya. Mungkin kapan? Toh saya sudah lupa, saya sudah cari yang lain lagi, kemudian pasang-pasang lagi. Jadi kayak seakan-akan kayak jualan loh. Saya ke toko buah begitu, beli buah yang kira-kira akan laku, semangka, kayaknya panas nih semangka apa segala macam. Terus saya pasang misalnya, ya saya ingin harga jualnya lebih tinggi. Tapi kalau ternyata market menginginkan harganya lebih rendah pada harga tertentu, saya lepas aja gitu kan ya. Nah, terus setelah itu saya pajang di toko saya dan saya lupakan. Harus saya lupakan supaya nggak harus diganti-ganti lagi. Jadi ini masih naik atau tidak, saya tidak tahu ini. Kalau naik kan juga dapatnya gede nih. Kalau akhirnya kemudian turun, ya nggak tahu juga. Ini kan untuk turun sampai stop loss segini ini lama juga dia. Tapi mungkin saya tadi salah mungkin. Ini stop loss-nya mungkin nggak di situ ya. Oh, tadi saya kurang detail ya. Oh, ternyata ada, maaf, ini ternyata ada fraktal di sini nih. Wow, nggak terlalu tinggi ternyata, cuman segini ternyata. Nah, ini sudah tertrigger ternyata. Ya kan? Nah, coba perhatikan ini kalau di Zoom. Ini kan fraktalnya di sini. Terus dia sempat naik, nggak nyampe, terus turun kan. Nah, kalau misalnya sering kita lihat, waktu di sini nih stres nih, mungkin dijual kan. Ternyata besoknya naik lagi dan tertrigger di sini nih. Ini tertrigger kan? Terjual kita 50%. Jadi kalau setupnya sudah dipasang itu, kalau saya ya, saya lupakan. Itu seakan-akan saya sudah kulaan, terus saya jual dengan saya maunya harga segini, terus saya lupakan aja. Saya mencari yang lain. Mudah-mudahan kebayang Om, karena memang pemula itu godaannya adalah mengubah planning, dan itu in the long term itu nggak jadi itu apa karakter sebagai tradernya itu gagal terbentuk gitu. Jadi kalau kita sudah kayak begini ya sudah. Kalau misalnya ternyata setelah 2 bulan kita sering boncos begitu ya berarti kamu harus mencari metode lain. Kamu ganti rules-nya. Tapi kalau sudah punya rule seperti ini, misalnya sedang saya coba 21 hari lah ya istilahnya ya, akan 3 minggu lah paling tidak. Itu kita harus komit aja, oh kayak gitu ya kayak gitu. Misalnya, kenapa sih kita stop loss-nya pakai fraktal? Oh ini ada ilmunya ini, yang bikin fraktal ini, William ini, dia ada risetnya. Nah kenapa saya harus riset lagi ya, pasang aja. Ini menunjukkan adanya resisten. Ya, kira-kira begitu. Nah, kalau di sini kenapa ini nggak keluar nih? Misalnya di tengah ini ya, di tengah itu kan si merahnya ditembus itu kan. Karena belum pernah tertrigger stop loss maupun target price-nya, jadi saya biarkan. Tapi kalau sudah pernah tertrigger, maka sisa 50%-nya baru akan saya jual jika sudah melebihi batas yang merah. Itu another rules, itu uang bonus itu sebenarnya, kan bonus sudah. Karena kalau kita sudah tertrigger 50% dijual ini sebenarnya sudah mengcover seluruh resiko kalau terjual 100% ke stop loss. Kan misalnya ini terjual 100% kali 1, ini 50% kali 2, kan sebenarnya saya sudah impas. Jadi sisanya itu sudah bonus itu. Andai pun harus tertrigger sampai bawah, tapi biasanya kalau sudah lewat merah sudah saya jual kan. Nah, umumnya nggak akan sampai bawah. Jadi in the long term always win. Karena in the long term always win, kita happy-happy aja gitu ya.